Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil kinerja kami yang telah kami gabungkan dua jurnal dengan tema pengaruh sistem agroforestry terhadap ekonomi dan sosial. Ada beberapa anggota kelompok. Yang pertama, Dara Saadah. Yang kedua, Wahyu Wanda Arisa, saya sendiri. Yang ketiga, Yayan Rahmayadi. Yang keempat, Reni Cahyati. Yang kelima, Haikal Afarisi. Baik, jurnal pertama akan dipresentasikan oleh Wahyu Wanda Arisa dengan identitas jurnal, judul jurnal Sosial Ekonomi Pola Agroforestry di Subdas Lambuti Hulu, Kabupaten Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara. Nama penulis, nama jurnal, nomor dan volume. Persaingan penggunaan lahan akan berdampak pada menurunnya kualitas sumber daya alam ketika pengelolaannya tidak memperhatikan aspek fisik dengan terlalu dominan memprioritaskan aspek ekonomi dan sosial. Menurut Kominhut 2012, bahwa Indonesia memiliki lahan kritis dengan total luas sebesar 82,1 juta hektar, dengan rincian luas untuk lahan sangat kritis dan kritis itu sekitar 29,9 juta hektar, serta luas lahan agak kritis 52,2 juta hektar. Alih guna penurunan lahan hutan menjadi pertanian disadari menimbulkan banyak masalah seperti penurunan kesuburan tanah, erosi, kepunahan flora dan fauna, banjir, kekeringan, dan bahkan perubahan lingkungan global. Beberapa hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem agroforestry merupakan solusi yang paling praktis dengan mengatasi masalah-masalah kerusakan lahan dan lingkungan di wilayah sekitar DAS, karena sistem ini sudah dilakukan oleh petani dan masyarakat sejak dulu. Menurut De Foresta DKK 2007, bahwa di dalam sistem agroforestry terdapat perpaduan antara berbagai jenis tanaman, sehingga perlu diketahui potensi lahan atau kelas kemampuan lahan untuk tipe penggunaan lahan tertentu. Dengan penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan pola-pola agroforestry, mengetahui tingkat pendapatan petani, dan mengkaji aspek sosial wana tani pada berbagai pola agroforestry di Subdas Lambuti Hulu. Untuk metode penelitian dilaksanakan di Subdas Lambuti Hulu, Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara, Agustus 2013. Pengambilan data dilakukan dengan observasional dan teknik wawancara langsung dengan menggunakan desain exploratory study. Penentuan sampel dilakukan dengan teknik penarikan contoh acak berlapis secara proportif. Sampling dengan terlebih dahulu dilakukan observasi lapangan untuk mendapatkan gambaran secara umum. Dilakukan mengenai pola-pola penggunaan lahan yang terdapat di lokasi penelitian. Selanjutnya, pola-pola penggunaan lahan yang terdapat di lokasi penelitian dan dikomposisi jenis tanamannya. Kemudian sampel diambil dengan purposif sambil sampling dari pola-pola lahan garapan yang ada. Objek penelitian adalah masyarakat petani, penggunaan lahan land use, dan unik lahan garapan. Penentuan responden didasarkan pada petani sebagai pemilik atau penggarap lahan yang menjadi sampel. Penentuan sampel dilakukan secara proportif dengan jumlah responden sebanyak 30 responden. Analisis karakteristik fungsional digunakan untuk menganalisis data dan informasi yang bersifat
kualitatif atau penguraikan serta membahas secara mendalam data-data hasil pengukuran yang bersifat kuantitatif. Pengumpulan data dilakukan melalui kajian pustaka, wawancara, dan pengamatan langsung lapangan, serta melalui studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa komponen penyusun pola agroforestry A memiliki vegetasi dominan seperti tanaman jagung, ubi kayu, kakao, dan kelapa. Memiliki komponen penyusun atas tanaman pertanian dan perkebunan yang pemeliharaannya dilakukan secara intensif dalam status lahan hak milik. Pada pola agroforestry B didominankan oleh jenis tanaman kakao, mente, kopi, dan jati. Memiliki komponen penyusun atas tanaman kehutanan dan perkebunan, pemeliharaannya dilakukan hanya dalam waktu tertentu, terdiri dalam status lahan hak milik. Sedangkan pada pola agroforestry C, vegetasis didominasi oleh jenis tanaman rambutan, jeruk, mangga, dan sengon. Pola agroforestry A merupakan kombinasi tanaman yang selama ini digunakan oleh masyarakat petani seperti komoditi kakao dan jagung, kemudian kelapa, ubi kayu, jati, mangga, nangka, pisang, dan kemiri yang sewaktu-waktu dapat dipanen dan bernilai ekonomis. Pola agroforestry A juga memiliki nilai sosial wanatani atau kearifan lokal yang lebih tinggi dibandingkan dengan pola lainnya. Hal ini didukung oleh tenaga kerja yang cenderung banyak dan kegiatan para petani yang lebih intensif sehingga membuka lapangan kerja bagi masyarakat yang berada di kawasan hutan. Kemudian pada pola agroforestry B, petani memperoleh pendapatan usaha tani sebesar 19.024.000 per hektar per tahun. Alokasi waktu yang digunakan hampir sama dengan pola A, akan tetapi tenaga kerja yang dibutuhkan cenderung lebih sedikit. Tenaga kerja yang dibutuhkan berkisar 3 atau 4 orang saja dan umumnya berasal dari anggota keluarga. Jenis tanaman yang diusahakan adalah jati, kopi, dan kakao. Tanaman jati memberikan kontribusi yang paling besar dibandingkan dengan tanaman kopi dan kakao. Nah, sedangkan pola agroforestry C dikembangkan oleh masyarakat dengan jenis komoditi yang merupakan jenis tanaman musiman. Pada pola ini, petani cenderung memanfaatkan wilayah kawasan untuk budidaya tanaman pertanian guna menopang tingkat pendapatan para petani. Selain itu juga untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari masyarakat petani. Nah, berdasarkan hasil analisis diperoleh kesimpulan bahwasannya produktivitas lahan di Subdes Lahun Butikulu menunjukkan bahwa pola agroforestry A memberikan kontribusi yang tinggi di tingkat pendapatan, yakni Rp22.910.000 per hektar per tahun. Selain itu, pola agroforestry A memiliki nilai sosial wanatani atau kearifan lokal yang lebih tinggi dibandingkan dengan pola lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Yayan Rahmayadi dari kelompok 3 ingin melaporkan hasil kerja kami. Baik, langsung saja. Judul jurnal 1 itu kontribusi agroforestry terhadap pendapatan petani Desa Sukaharjo 1, Kecamatan Sukaharjo, Kabupaten Pringsawu. Agroforestry merupakan salah satu bentuk penggunaan lahan secara multitajuk yang terdiri dari campuran pepohonan, semak, dengan suatu tanaman semusim yang sering disertai dengan ternak dalam suatu bidang lahan. Komposisi yang beragam tersebut menjadikan agroforestry memiliki fungsi dan peran yang lebih dekat dengan hutan dibandingkan dengan petani, pekebun, dan lahan kosong atau lahan terlantar.
Pola agroforestry ini di Provinsi Lampung banyak diterapkan di hutan rakyat. Hutan rakyat mempunyai potensi besar yang mampu menyediakan bahan baku industri kehutanan. Potensi hutan rakyat tersebut mencakup populasi, jumlah pohon, dan banyaknya rumah tangga yang mengusahakan tanaman hutan. Desa Sukoharjo 1, Kecamatan Sukoharjo sejak tahun 2012 dicadangkan menjadi lokasi pengembangan wisata agroforestry. Pengolahan wisata agroforestry tersebut dilakukan dengan memberdayakan petani, khususnya petani yang bergabung dalam gabungan kelompok tani, yaitu kelompok ngudi rukun. Berdasarkan data potensi sumber daya alam di tahun 2012, di Desa Sukoharjo 1 sebanyak 39,22% petani agroforestry memiliki lahan yang diolah dengan sistem agroforestry dengan luas rata-rata kurang dari 1,5 hektar. Luasan ini dipandang terlalu sempit untuk menopang kehidupan petani. Keadaan ini menjadikan masalah bagi upaya-upaya memberdayakan masyarakat untuk tujuan wisata agroforestry. Sehubungan dengan itu, masalah yang mendesak untuk dipecahkan melalui penelitian ini adalah bagaimanakah petani menerapkan sistem agroforestry agar menghasilkan produksi yang tinggi yang dapat memberikan kontribusi yang tinggi bagi pendapatan petani. Untuk itu pula perlu diungkap faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan petani agroforestry di Desa Sukoharjo 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Reni Ceti, saya dari kelompok 3, ingin membahas tujuan penelitian. 1. Menghitung berapa besar kontribusi agroforestry terhadap pendapatan petani di Desa Sukoharjo 1. 2. Menganalisis faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pendapatan petani di Sukoharjo 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reni Cayati, saya dari kelompok 3, ingin membahas metode penelitian. A. Waktu dan tempat. Penelitian dilakukan di Desa Sukoharjo 1, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Pengungu. Desa Sukoharjo 1 sejak tahun 2012 dicanangkan sebagai lokasi pengembangan agroforestry wisata untuk daerah Lampung. Penelitian dilaksanakan pada bulan Mei-Juni 2014. B. Alat dan bahan. Alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah alat tulis, kemarin, kuesioner, dan komputer. Objek penelitian ini adalah petani yang mengolah hutan rakyat dengan sistem agroforestry di Desa Sukoharjo 1. C. Jenis data. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer didapat dari wawancara langsung dengan responden, dan data responden yang dibutuhkan adalah mengenai karakteristik responden dan data pendapatan dari hasil pengolahan agroforestry dan non-agroforestry. Dan sekunder meliputi keadaan umum lokasi penelitian baik di lingkungan fisik, sosial, ekonomi masyarakat, data-data statistik identitas penduduk, dan buku-buku beratur lain terkait pendapat petani serta data-data lain yang berkaitan dengan penelitian yang bersumber dari periksa ataupun identitas terkait. Metode penelitian. Di cara pengumpulan data. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan studi pustaka. Wawancara dilakukan sebagai upaya untuk memperoleh data primer. Studi pustaka merupakan metode pengumpulan data sekunder.
dengan cara membaca dan mengutip teori-teori yang berasal dari buku dan tulisan yang relevan dengan penelitian. Metode pengambilan sampel populasi dalam penelitian ini adalah petani mengusaha hutan untuk rakyat dengan sistem agrosistif di Desa Sukarjo, 1 Kabupaten Bengkulu, sebanyak 446 responden. Menurut Arkuto 2006, jika populasi lebih dari 100, maka batas error yang digunakan adalah 10-15%. Penentuan besar sampel menggunakan rumus Solvin. Batas error yang digunakan dalam pengembalian sampel adalah 15% karena akan menunjang data, maka jumlah pengambilan sampel adalah 15%. Karena akan menunjang data, maka jumlah sampel petani agrosistif adalah sebanyak 41 responden. Memilih sampel dilakukan secara reproduksi samping, yaitu pengambilan sampel berdasarkan kesengajaan sosial. Dengan perkembangan responden adalah petani yang mengelola hutan rakyat dengan sistem agrosistif. Baiklah, hasil dan pembahasannya akan disambungkan oleh Haikal, teman saya. Baiklah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan melanjutkan hasil dan pembahasan. Jadi, kontribusi agroforestry terhadap pendapatan petani. Pendapatan adalah total pendapatan petani yang telah dikurangi dengan biaya produksi dalam usaha agroforestry. Pendapatan agroforestry merupakan penjumlahan pendapatan dari kebun, perikanan, peternakan, dan pertanian. Pendapatan non-agroforestry adalah total penjumlahan pendapatan dari pedagang, PNS, buruh, dan desa. Data pendapatan responden petani agroforestry, kontribusi agroforestry terhadap pendapatan petani adalah 88,31% atau sebesar Rp50.142.696.000 per kakak per ha per tahun. Kontribusi non-agroforestry adalah 11,71% atau sebesar Rp6.643.677.000 per kakak per tahun. Pendapatan petani agroforestry memberikan kontribusi yang lebih besar dibandingkan dengan kontribusi dari non-agroforestry. Jadi kesimpulannya adalah kontribusi agroforestry terhadap pendapatan adalah 88,31% atau sebesar Rp5.142.696.000 per kakak per ha per tahun. Dua variabel inilah yang berpengaruh terhadap pendapatan petani agroforestry adalah umur, luas kebun, jumlah tenaga kerja, suku, agama, kemiringan lahan kebun, dan bantuan kredit. Sekian presentasi dari kelompok 3. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.